Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawati, NIM 2102113208. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, angkatan 2021. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya Melayu Riau yang terdiri dari 9 subtopik. Yang pertama, kerajaan Melayu di Riau. Kemudian topik yang kedua, adat dan adat Melayu di Riau. Yang ketiga, masyarakat hukum adat Melayu di Riau. Yang keempat, atur cara kehidupan dan kepemimpinan Melayu di Riau. Yang kelima, bahasa dan sastra Melayu di Riau. Yang keenam, kesenian Melayu di Riau. Yang ketujuh, tradisi lisan dan tulisan Melayu di Riau. Yang kedelapan, nilai azas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi. Yang terakhir, ekonomi Melayu di era global. Masuk saja subtopik yang pertama, yaitu kerajaan Melayu di Riau. Berikut kerajaan Melayu yang saya ringkas. Yang pertama, kerajaan Kandis, berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi, yang terletak di Koto Alam, wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Kerajaan kedua, kerajaan Ketangka di Bukit Hiang, Kamalakewi. Yang ketiga, kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Kemudian yang keempat, kerajaan Sintong, berada di hulu sungai Sintong, kira-kira 1 km dari muara sungai yang bermuara di Sungai Rokan. Yang kelima, kerajaan Kuantan, merupakan kelanjutan dari kerajaan Kandis. Yang keenam, kerajaan Kelintang, terpusat di pinggir sungai Gangsal. Yang ketujuh, kerajaan Gasip, diperkirakan telah berdiri pada abad ke-14 atau 15 Masehi. Pusat kerajaan Kutai terletak di tepi sebuah anak sungai yang bernama Gasi. Yang kedelapan, kerajaan Segati, terletak di hulu sungai Segati di tepi sungai Kampar. Kerajaan Segati didirikan oleh Tuk Jayosati. Yang kesembilan, kerajaan Pekantua, berlokasi di hulu sungai Pekantua, Pelalawan. Diperkirakan kerajaan ini berdiri pada penghujung abad ke-14. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, kerajaan Gunung Sahilan, diperkirakan berdiri pada abad ke-16 Masehi, dengan raja pertama yang memerintah adalah keturunan Raja Pagaruyung. Kemudian yang ke-11, kerajaan Indragiri, berasal dari batu Rijal sepanjang sungai Indragiri, sungai Gangsal, dan Kelintang. Kemudian kerajaan Ramba didirikan di daerah Pasir Pengarayan yang termasuk ke dalam daerah. Kemudian kerajaan Kunto Darussalam, pusat kekuasaannya terletak di Kota Lama. Kerajaan Kunto Darussalam merupakan pusat penyebaran Islam di daerah Rokan. Yang ke-14, kerajaan Kepenuhan. Menurut catatan kerajaan Tambusai, kerajaan Kepenuhan diperkirakan berdiri pada abad ke-19 saat kerajaan Tambusai dipimpin oleh Sultan Duli yang dipertua-tua dengan ibu negerinya adalah di Kota Tangah. Kemudian kerajaan Rokan 4 atau Koto didirikan oleh Sultan Seri Alam dari Koto Banjo Tinggi sekitar abad ke-14. Kemudian kerajaan Siak Sri Indrapura, berdiri sekitar tahun 1723 Masehi. Kesultanan ini terletak di tepi sungai Jantan yang disebut sekarang dengan Sungai Siak. Kemudian yang terakhir, kerajaan Pelalawan. Pada awalnya kerajaan ini bernama Pekantua karena berada di daerah bernama Pematang Tuo. Didirikan sekitar tahun 1380 Masehi oleh raja pertamanya, yaitu Maharaja Indra. Kemudian pembahasan yang kedua, adat dan adat Melayu di Riau. Di dalam Melayu Riau terdapat jenis-jenis adat yang terdiri dari 4. Yang pertama, adat sebenar adat, yaitu adat yang asli dalam bentuk hukum-hukum alam, tidak dapat diubah oleh akal pikiran dan hawa nafsu manusia. Contohnya yaitu adat berwaris kepada nabi, adat berkhalifah kepada alam, dan lain-lain. Yang kedua, adat yang diadatkan adalah hukum, norma, atau adat buat pikiran leluhur manusia yang piawai, yang kemudian berperan untuk mengatur pergaulan kehidupan manusia.
adat yang diadatkan ini maknanya mengarah kepada sistem-sistem sosial yang dibentuk secara bersama dalam azas musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, adat keradatan merupakan aturan atau budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi manusia. Yang keempat, adat istiadat ialah tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat pada masa kini. Upacara atau adat istiadat ini dapat juga ditemui seperti upacara pembukaan pekan olahraga, pembukaan gedung baru, upacara melepas jamaah haji, dan lain-lain. Kemudian di dalam budaya Melayu juga adat dalam upacara daur hidup juga diatur, meliputi yang pertama adat istiadat kehamilan, meliputi pantang larang di dalam kehamilan baik untuk sang ibu dan ayah. Yang kedua, upacara saat kehamilan meliputi meniaga bulan, menempali dan lenggang dan kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu masyarakat hukum adat Melayu di Riau. Masyarakat hukum adat Melayu Riau adalah sekelompok masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di Provinsi Riau. Karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Salah satu sumber hukum pelaksanaan hukum adat Melayu Riau telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan ini memberikan hak kehidupan bagi masyarakat adat terhadap keberadaan dan tata kelola lingkungan hidupnya. Apabila terjadi masalah yang berada di bawah hukum adat, maka penyelesaiannya melalui pengadilan adat. Sistem peradilan ini dilakukan oleh mereka yang memiliki pemangku jabatan pemerintahan. Sebuah sidang adat biasanya dipimpin oleh datuk para penghulu. Proses pengadilan tersebut juga bersifat terbuka. Artinya, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran atas masalah yang ada. Kemudian masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu atur cara kehidupan dan kepemimpinan Melayu di Riau. Kemudian yang pertama, pembahasan yang pertama, atur cara kehidupan atau tunjuk ajar. Tujuh ajar Melayu merupakan segala jenis petua, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keduanya, kepemimpinan Melayu Riau. Kemudian kepemimpinan Melayu Riau. Karakter yang terdapat dalam pemimpin dalam ungkapan Melayu karya Tenas Effendi dikelompokkan pada 4 karakter, yaitu amanah, fatona, tablik, dan sidik. Pakaian pemimpin. Pakaian yang dimaksud di sini bukanlah pakaian yang dikenakan oleh pemimpin Melayu, melainkan adalah pakaian batin, yang maksudnya adalah sifat-sifat dan kesadaran asas yang ada atau diadakan dalam diri pemimpin. Kemudian kepemimpinan masyarakat adat merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu dalam kelompok masyarakat tertentu. Keberadaan adat tanpa pejabat berkuasa yang menyatakan berlakunya melainkan berdasarkan kehendak orang atau sekelompok. Dalam hal ini sudah merupakan tradisi adat istiadat yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang keenam, yaitu kesenian Melayu di Riau. Kesenian Melayu Riau merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan, dan kesenian Melayu ini menjadi bagian yang integral dan institusi adat. Berawal dari pandangan Aristoteles tentang seni sebagai pengungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dimaknai bahwa seni merupakan wujud dalam diri manusia itu sendiri. Sebagai suatu bagian dari kehidupan manusia, seni memiliki hubungan sebagai suatu cabang penting dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian, seni selalu berkembang dari zaman ke zaman. Contoh kesenian Melayu.
Yang pertama seni musik, meliputi dedokut, puput, tabuh, ketuk, berdongeng, berzanzi, bergambus, canang, gendang beredung, gendang serama, genggong, bajikea, tetawa, kesenian ranggung, musik lesung, musik ketuk-ketuk, ketobong, serunai, mandung, dan orkes. Kemudian yang kedua seni rupa, meliputi seni rupa Melayu Riau lebih condong kepada flora. Ada pula abstraksi fauna, bentuk tak utuh seperti siku keluang, sisik naga, burung, serangga, kupu-kupu, dan lain-lain. Dan berbagai benda angkasa seperti bintang, bulan, awan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga seni ukir meliputi half relief atau relief tinggi, demi relief setengah tinggi, bas relief, relief rendah, relief excreuse atau relief tenggelam, ajor atau ukir kerawang. Seni batik meliputi motif semut beringin, lebah bergantung, tali air, rampuk mangga, awan darat, bunga melur, itik pulang petang, bunga kangkung, bunga teratai, bunga cengkeh, bintang-bintang, kaki bawah, pecah piring, bunga kundur, kembang setaman, jurai, dan oya. Kemudian yang kelima, seni teater meliputi wayang bangsawan, randai batu rical, dan penarap. Kemudian ranggung, teater tutur, ronggeng, mendu, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir seni tari meliputi tarian persembahan, zapin Melayu, melemang, tari tanda sedati, tari rentak bulian, tari joget lambak, tari adat gemelan, dan tari manggar. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu tradisi lisan dan tulisan Melayu di Riau. Tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tradisi tulisan tentu saja ada setelah manusia mengenal tulisan. Tulisan yang menjadi sasaran penulis dipandang sebagai hasil budaya yang berupa cipta sastra. Tulisan yang berupa naskah itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat di dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan yang terbaca dalam teks secara fungsional berhubung erat dengan filsafat hidup masyarakat pendukungnya. Teks tulisan dapat berupa tulisan tangan, tetapi dapat pula tulisan cetakan. Kemudian tradisi lisan. Tradisi lisan adalah hasil cipta karya dan karsa manusia yang dilahirkan masyarakat berbudaya Melayu. Bentuk tradisi lisan yang masih diminati pendengarnya adalah kesenian rabak dari Sumatera Barat, kesenian lamut dari Indragiri Hilir, kesenian becerite dan bedande dari Pontianak. Kesenian tradisi lisan Melayu ini memiliki keistimewaan dan keunggulan, yakni di dalamnya terdapat harapan kebaikan yang ingin disampaikan penuturnya. Bahasanya mudah dipahami sehingga melekat di hati pendengarnya. Tradisi lisan merupakan cerminan mental suatu masyarakat sehingga ia berfungsi sebagai alat perekam yang memperjelas identitas suatu masyarakat. Kemudian yang kedelapan, pembahasan yang kedelapan adalah nilai asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi. Nilai asas ekonomi Melayu. Pengertian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai-nilai adalah sifat-sifat penting yang berguna bagi kemanusiaan. Kemudian menurut Spenger, nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Kemudian menurut Horrocks, nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau sekelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai. Kemudian menurut bahasa, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpendapat seseorang. Nilai asas ekonomi Melayu memanfaatkan alam sekitar. Sistem mata pencaharian masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka yang menggunakan dan memanfaatkan alam di sekitarnya. Maka orang Melayu lebih leluasa mengelola alamnya untuk memenuhi nafkah mereka. Sistem ekonomi Melayu. Sistem ekonomi orang Melayu dikenal juga sebagai sistem mata pencaharian. Sistem adalah cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu mata pencaharian, merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan untuk biaya sehari-hari.
Pengertian sistem perekonomian orang Melayu adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi orang Melayu. Sistem ekonomi orang Melayu lebih menekankan kepada sistem ekonomi kerakyatan, di mana sistem tersebut lebih berpihak kepada sekelompok masyarakat dengan ekonomi lemah dan menengah ke bawah, dan juga sistem ekonomi orang Melayu selalu memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitarnya. Sistem ekonomi yang digunakan orang Melayu membuat masyarakatnya memiliki 2 atau lebih pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar orang Melayu memiliki perekonomian yang stabil. Dengan melakukan sistem tapak lapan ini, orang Melayu dapat menghindari krisis dengan melakukan pergantian pekerjaan dengan pekerjaan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah ekonomi Melayu di era global. Ekonomi Melayu di era global. Provinsi Riau selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun semakin berkurangnya potensi sumber daya alam yang ada menuntut masyarakat Riau untuk lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomian, salah satunya dengan mengembangkan ekonomi kreatif di ruang lingkup masyarakat Melayu Riau. Misalnya saja kegiatan menenun masyarakat yang ada di Siak maupun yang berada di bukit atau laut Kabupaten Bengkalis. Tak hanya itu, bila berkunjung ke daerah-daerah, kita bisa dengan mudah menemukan masyarakat yang memproduksi berbagai kerajinan tangan dan makanan. Sektor ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar untuk terus tumbuh karena Indonesia saat ini memiliki demografi yang 53%-nya didominasi oleh kaum milenial dengan generasi Z beserta keragaman seni dan budaya. Salah satu penopang perekonomian Indonesia karena banyak penyerap tenaga kerja, manisnya melimpahkan sumber daya alamnya. Namun semakin berkurangnya potensi sumber daya alam yang ada menuntut masyarakat Riau untuk lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomian. Salah satunya dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Tantangan ekonomi global pada masyarakat Melayu Riau. Yang pertama, banyaknya pesaing dari luar. Yang kedua, minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Yang ketiga, infrastruktur belum optimal. Yang keempat, rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif. Yang kelima, masuknya budaya asing. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.